Halo guys, kembali lagi di channel saya di Raka Yoga Channel. Oke, selamat datang. Dan di sini saya mau buat konten tentang tim YouTube saya dulu. Jadi latar belakangnya gini sih. Jadi saat ini itu saya lagi ngefans banget sama tim konten YouTube yang dari negara tetangga, negara Malaysia, tim Ahmad Najhan. Jadi setelah menonton video itu, jadi saya ingat teman-teman saya yang enggak. Jadi saya ingat teman-teman saya yang dulu waktu zaman sekolah, enggak udah keluar sekolah sih, 1 atau 2 tahun keluar sekolah lah. Pernah buat tim konten dulu. Jadi menyenangkan. Jadi ya bisa dikatakan bernostalgia lah gitu. Jadi oke, kita langsung saja ke pembahasan. Oke guys, jadi dulu tuh saya punya tim YouTube namanya New Magenta, atau bisa sering disebut dengan tim baku hantam. Saya pun nggak tahu awalnya dari kejadian apa bisa disebut tim baku hantam ya guys. Tapi nama yang menarik. Tapi bukan berarti kita itu tim yang membawa hal yang tidak baik lah. Jadi kita tetap berkarya namun namanya ada ya bertolak belakang sedikit lah. Suka nggak apa-apa. Jadi dulu tuh latar belakangnya dibuat tim ini, jadi semua anggota tim ini, tim YouTube New Magenta, satu sekolah dulunya. Nah di situ ada salah satu bisa dikatakan pemimpinnya, jadi ketua tim ngajak jadi siapa nih yang mau berkarya, yang cuang konten yuk, jadi kata bahasa Sundanya cuang konten gitu. Terus ya berkumpul tentunya nggak langsung semuanya datangnya, jadi bertahap satu persatu. Nah terus setelah itu dibuat tim. Awalnya sekitar berapa orang ya, ada sampai 5 orang mungkin ya, 5 orang, terus bertambah. Cuman dulu saya lupa siapa dulu yang masuknya gitu. Jadi pokoknya cerita singkatnya gitu. Jadi berawal dari sebuah ide ataupun gagasan tentang yuk konten, gitu, ayo berkarya gitu, membuat konten untuk YouTube tuh. Awalnya sih bukan untuk YouTube ya, membuat video ataupun konten-konten untuk video Instagram, jadi video pendek seperti itu. Nah setelah itu dibuat grup sudah terbentuk ya. Nah setelah itu mulailah membuat sebuah konten ya. Pertama dulu konten yang pertama kalau nggak salah ya, dulu tuh tentang ya yang ada part-partnya, judulnya apa ya, kalau kata Sundanya tong bogo ke orang. Nah gitu, jadi jangan suka kepada saya kalau bahasa Indonesianya. Nah itu konten pertama kami, dan alhamdulillah lumayan banyak viewersnya, jadi yang menontonnya lumayan banyak. Dan setelah itu awalnya yang iseng-iseng ya teman-teman, jadi iseng membuat konten, dan ini ramai nih, jadi saya dan teman-teman berniat untuk melanjutkan konten tersebut. Sekarang oke lah, kita ditakdirkan untuk perjalanan hidup masing-masing berbeda-beda. Jadi setelah itu tim kita mungkin bukan secara tidak langsung dikatakan bubar, bukan karena suatu masalah, tapi karena cita-cita dan masa depan masing-masing. Jadi ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang berwirausaha, dan tentunya banyak hal yang lainnya. Setelah itu dari mulai situ, nah itulah mungkin titik ending dari berkarya ataupun membuat konten. Ya itulah, sedih sih ya, kehilangan orang-orang yang sangat
berarti dalam hidup saya. Jadi bukan kehilangan, maksudnya ada pembatasan komunikasi dikarenakan kesibukan masing-masing, tapi silaturahmi tetap berjalan. Kita membuat grup yang sekarang juga masih ada, cuman ya komunikasinya terbatas karena kehidupan dan kesibukan masing-masing. So it's okay, gak apa-apa, kita tidak bisa memaksakan sesuatu hal. Oke, itu mungkin gambaran tentang tim konten New Magenta. Oke, selanjutnya kita akan apa ya, bukan, ini menurut pandangan saya. Jadi saya ingin membahas satu persatu karakteristik dari teman-teman yang ada di tim New Magenta. Yuk guys, ntar udah minumin dulu. Oke guys, oke, kita mulai dari mana ya? Kita langsung aja ya guys. Oke, kita mulai dari Miftah. Oke, menurut saya ya, Miftah itu orangnya sangat kreatif. Jadi Miftah itu bisa dikatakan pertama sebagai pemimpin ataupun ketua New Magenta. Beliau juga sebagai apa ya, pelopor dari grup ini. Jadi semua ide, gagasan ataupun konsep dari setiap video beliau yang yang buat. Jadi semuanya dari beliau, idenya, konsepnya, dan hal yang sebagainya. Begitupun juga di beliau kan punya pengalaman yang sangat luar biasa jadi dalam dunia digital, dalam videografi dan fotografi. Jadi naskah dibuat oleh Miftah, kemudian produksi jadi kameramen Miftah lagi, editing Miftah, kemudian pokoknya semua dari awal sampai akhir Miftah. Nah, jadi kalau misalkan ada bayaran ya Miftah paling besar gitu. Nah, orang teman-teman yang lain hanya membantu Miftah dalam merealisasikan gagasannya. Jadi Miftah itu memang sosok yang luar biasa sih menurut saya. Jadi benar-benar sosok panutan dan sosok panutan yang kreatif gitu. Dan beliau juga kebetulan kakak kelas saya di waktu SMK gitu, sama satu jurusan multimedia. Oke, lanjut yang kedua ada siapa nih? Wandi. Jadi Wandi tuh orang itu cool, asik, cool, ganteng, kalem. Beda ya, kalau Wandi itu cool, kalau saya cool. 3 ada Anggi. Anggi. Kalau Anggi menurut saya orangnya tuh Anggi itu orangnya bisa diajak bercanda. Cuman kalau misalkan Anggi bercanda tidak cocok. Jadi beliau orangnya yang gimana ya, sedikitnya agak tegas lah, agak serius maksudnya. Jadi kurang kalau misalkan diajak ke mall. Oke. Selanjutnya ada Acun tuh nama aslinya Samsul. Nah, beliau orangnya sangat ramah, baik, teman kepada saya. Jadi beliau orang yang sederhana, kemudian beliau juga jadi benar-benar rasa kekeluargaan beliau terhadap, jadi ini mah pribadi ya, jadi antara satu dengan yang satu, jadi bukan secara kekeluargaan, jadi antara beliau dan saya. Beliau orang yang sangat bisa dikatakan sangat care terhadap saya. Beliau mengerti keadaan saya, beliau selalu support saya. Yang lain juga support, cuman beliau orang yang sangat bisa bukan psikolog tapi peka terhadap sesuatu hal gitu. Dan ini juga teman setelan saya kalau misalkan humor. Jadi kalau misalkan saya pelawak, beliau juga pelawak gitu. Jadi saling melengkapi lah dalam melawak. Next ada Slamet. Nah, kalau Slamet tuh orangnya gimana ya? Slamet tuh orangnya sangat seperti Awandi, cool, selalu ganteng maksimal gitu guys. Keren lah.
idaman semua wanita, idaman para wanita guys. Jadi beliau juga seorang musisi, jadi pecinta musik lah, sama seperti saya juga pecinta musik. Ada Jajang orangnya disiplin. Jadi kalau misalkan planningnya A harus A, kalau planningnya B harus B. Jadi beliau tuh sifatnya gini, disiplin waktu, tegas, kemudian bijak. Jadi terkadang ya, oke lah, memang kalau persepsi tidak bisa dipaksa untuk sama ya. Jadi terkadang ketika beda persepsi, minimal ya, antar saya dengan Jajang misalkan, saya lebih mengalah, soalnya saya tidak ingin jadi masalah, dan kemudian memang beliau sering benar. Jadi apa yang dikatakan Jajang itu memang hal benar. Jadi misalkan kita memberikan saran dan beliau berpikir logis, oh ini kurang baik, harusnya begini. Nah gitu. Jadi beliau tuh bisa dikatakan kalau misalkan dalam ini, jadi sosok yang bijak lah, bisa dikatakan bijak. Next ada Opik. Nah Opik itu bisa sering dikatakan di mul, nggak tahu kenapa jadi nama panggilannya mul gitu. Tapi Opik itu orangnya gimana ya, sangat ramah, baik, sopan, ramah juga. Jadi kan gimana ya, dia sering ke rumah. Jadi kalau misalkan di rumah bersilaturahmi ke rumah, dia tuh orangnya yang sangat, kalau misalkan berbicara tuh baik dengan saya ataupun dengan orang tua saya, beliau sangat ramah, bahasanya sangat ramah, sangat sopan. Next ada Emen. Emen tuh nama aslinya Ricky itu kembaran Raka. Nah itu Ricky, saya Raka, jadi Ricky Raka Ricky. Aduh, kembar tapi beda bapak dan ibu ya. Jadi tidak kembar. Ricky itu orangnya agak bisa dikatakan agak barbar. Jadi terkadang beliau tuh orangnya emosional, terus orang yang emosional, berani berisiko. Jadi kalau misalkan beliau punya keinginan untuk misalkan tujuan A ini harus tercapai, beliau terobos apapun yang menghadang, apapun tantangannya, apapun resikonya, beliau terobos. Yang penting tujuan itu tercapai. Jadi beliau tuh orangnya sangat berani mengambil resiko lah. Garang juga. Jadi terkadang orang itu tegas, bukan kasar tapi agak tegas dan keras gitu guys. Tapi kalau misalnya ke saya, dia santai lah. Soalnya saya tuh dulu kan waktu di SMK di bareng Ricky ya, waktu di SMK tuh pernah pokoknya di kelas satu circle, satu bangku, satu kosan ketika PKL, jadi praktik kerja lapangan, kemudian satu kamar mandi dan satu udahlah yang dibahas. Ya benar-benar. Next terakhir ada Fikri Anas, OCS, yang anggota laki-laki terakhir ya. Fikri Anas atau OCS. Fikri Anas tuh orangnya dia tuh tidak sedikit bicara tapi beliau bijak. Terkadang karena sedikit bicaranya, satu kali berbicara beliau perkataannya tuh jadi pas, bener. Jadi anggota yang lain tuh berpikir, oh iya juga ya itu. Jadi sedikit berbicara tapi sekalinya berbicara ngena. Oke, next kita lanjut ke talent perempuan ataupun anggota perempuan. Oke, di sini yang pertama Yani. Yani, pokoknya nama panggilan Yani di tim yang bagian itu Bun. Gimana ya? Entahlah, mungkin karena
sosok kedewasaannya. Nah, dan itu sosok yang dewasa. Kebetulan juga dari setiap wanita yang ada di daftar ini ada daftarnya guys. Takut lupa soalnya. Nah, di sekian daftar yang ini, yang itu yang paling dewasa umurnya. Nah, yang lainnya itu di bawah ataupun ya adik-adiknya lah. Jadi Yani itu sosok yang dewasa, kemudian bijak juga, dan sangat baik tentunya, sangat baik. Lanjut kita ke Yusi. Nah, Yusi tuh Yusi tuh orangnya lucu, imut, cute. Jadi apa ya, benar-benar kalau misalkan dijadikan sebagai adik pas tuh. Jadi lucu, imut, pendek, imut, lucu, pokoknya cute. Cukup. Oke, next ada Rizka. Rizka tuh, nah tadi kan ada Opik, nah ini Rizka. Nah, mereka tuh ya sebelum dibuat tim ya, mereka udah menjalin hubungan gitu lah, chemistry gitu lah. Jadi tapi alhamdulillah baik-baik saja, jadi tidak ada masalah apapun. Mereka saling mengerti dalam tim profesional, walaupun terkadang membuat panas orang lain ya, yang membuat panas yang tidak punya crush. Jadi nyamuk guys. Rizka tuh orangnya diam, cantik juga, ya wanita lah. Soalnya kalau misalkan laki-laki mana mungkin cantik. Oke, selanjutnya ada Nisa. Nisa tuh orangnya baik, cantik, ramah, kemudian juga anggota yang laki-laki tuh terkadang tahu lah, mungkin mereka juga, jadi beliau tuh ada favorit laki-laki di New Magenta. Entahlah. Dan oke. Beliau adalah ex saya, dan ya itu dia. Kemudian yang selanjutnya Aulia tuh orangnya pendiam, ramah. Kemudian juga kalau misalkan bicara tuh pelan, santai. Jadi benar-benar hampir sama seperti Opik kalau misalkan detail laki-laki tuh. Itu guys. Oke, cukup ya. Oke guys. Mungkin itu deskripsi dari tim YouTube saya dulu beberapa tahun yang lalu. Saya sangat merindukan teman-teman, tapi saya tidak tahu teman-teman apakah merindukan saya atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti teman-teman, untuk tim New Magenta, semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusan dan pekerjaannya, apa yang dicita-citakan bisa terwujud dan tercapai. Kemudian semoga bisa menjadi insan yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua kalian. Dan tentunya tetap jalin komunikasi dengan baik. Seburuk apapun saya, sejelek apapun saya harap semua tidak ada putus komunikasi teman-teman. Oke. Mungkin pesannya itulah untuk tim Magenta. Terima kasih atas perizinannya, dan sebelumnya ini teman-teman, saya sudah izin dulu di grup. Jadi teman-teman, saya mau buat konten ini, dan ya sebagian yang respon oke silahkan, oke, dan alhasil saya buat konten ini. Oke, mungkin cukup sekian nih guys, tutorial. Sekian video hari ini, semoga suka, dan jika kalian suka, klik tombol like. Kemudian jika kalian ada ide untuk konten berikutnya, kalian isi kolom komentar. Kemudian jika kalian belum subscribe dulu nanti, dan nyalakan icon loncengnya. Kemudian terakhir, jika kalian ingin saya sukses dan ingin mendukung saya,
share link ke teman-teman kalian. Oke, thank you and see you the next video. Bye.